Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Wardazariati dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah akan mengulas tentang pengertian filsafat, karakteristik filsafat, dasar-dasar filsafat, relasi antara filsafat dan ilmu, pentingnya belajar filsafat ilmu, dan manfaat belajar filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Filsafat ilmu membahas mengenai hakikat ilmu yang kaitannya dengan kegiatan ilmiah. Selain membahas mengenai hakikat ilmu, filsafat ilmu juga mengkritik ilmu karena filsafat ilmu lahir dari rasionalisme dan otomisasi dalam mengkritik dogma-dogma dan tahayul. Karakter filsafat ilmu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berpikir menyeluruh, berpikir mendasar, dan berpikir spekulatif. Berpikir menyeluruh. Berpikir menyeluruh adalah pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandangan tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu-ilmu yang lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. Berpikir mendasar. Berpikir mendasar berarti pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial, objek yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Berpikir spekulatif. Berpikir spekulatif artinya hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan, karena tidak pernah mencapai penyelesaian. Dasar-dasar dari filsafat. Pada dasarnya, pilar dibedakan menjadi pilar pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang satu sama lain mempunyai fungsi atau karakter pembahasan yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Ontologi. Dalam ontologi, ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek kajian ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Epistemologi. Epistemologi meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya. Aksiologi. Secara garis besar, aksiologi atau teori tentang nilai sebagai filsafat yang membahas apa kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia. Relasi antara filsafat dan ilmu sendiri yaitu membuka pola pikir dan kerangka pikir secara ilmiah dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis keilmuan dengan memberikan gambaran umum dengan menyajikan beberapa informasi dan data pengetahuan lain. Pentingnya belajar filsafat ilmu. Filsafat sendiri adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia, seperti apa tujuan hidup, apakah Tuhan ada, bagaimana menata organisasi dan masyarakat, serta bagaimana hidup yang baik, dan mencoba menjawab secara rasional, kritis, dan sistematis. Filsafat sendiri sudah ada lebih dari 2000 tahun, dan belum bisa, tidak akan pernah bisa memberikan jawaban yang pasti dan mutlak, karena filsafat tidak memberikan jawaban yang mutlak, melainkan menawarkan alternatif dalam cara berpikir. Manfaat dari belajar filsafat ada banyak sekali. Di antaranya, meningkatkan cara berpikir kritis dan cermat, memperluas pola pikir, membentuk sikap ilmiah, mengatasi bahaya sekularisme ilmu, mendorong berperilaku adil dan bertanggung jawab, mengajarkan untuk berpikir logis, membantu membedakan persoalan, mencegah terjadinya egoisme dan ekosentrisme, menyelesaikan masalah dengan bijak, memberikan kesadaran kedudukan manusia. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.